Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada, saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini berjudul Hidup untuk Berkarya. Hidup untuk berkarya, hidup yang seperti apa yang kita harus kerjakan. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali menyaksikan tayangan ini, itu bukan satu kebetulan, tapi memang kehendak Tuhan, supaya kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebab kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan itu yang akan menguruskan kita, sehingga kita makin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Terima kasih atas dukungan saudara yang terus-menerus mengikuti pemberitaan firman Tuhan ini melalui channel saya. Jangan lupa saudara bagikan pada yang lain kalau saudara diberkati. Amsal 16 ayat 4 dikatakan begini. Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi dengan jelas penulis Amsal yang notabene adalah orang yang paling berhikmat yang pernah hidup di jagat raya ini, ya, Raja Salomo, dia mengatakan begini, Tuhan membuat segala sesuatu ya, untuk tujuannya. Jadi segala sesuatu yang diciptakan Tuhan itu punya tujuan. Bahkan dikatakan diparalelkan orang fasik, orang jahat pun sebenarnya itu ada tujuannya ya, yaitu untuk hari malapetaka. Tragis ya. Nah, ada satu pertanyaan yang kerap kali diajukan. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Ya, hanya dibulak-balik. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Nah, ini jawabannya kalau disuruh pilih, jawabannya tergantung paradigma berpikir kita. Ya, masing-masing akan beda. Kita makan supaya kita bisa hidup ya, untuk melanjutkan kehidupan. Karena kalau kita nggak makan dalam waktu tertentu, kita bukan saja sakit, bahkan bisa mati, saudara ya. Nah, tapi kalau kita hidup hanya untuk makan, ya, kita ini nggak ada bedanya dengan binatang. Binatang itu bagaimana bisa survive, bisa makan. Itu binatang. Kalau hidup kita bukan hanya untuk cari nafkah, hanya untuk makan. Tetapi untuk apa? Pasti punya tujuannya, saudara sekalian. Kalau hanya untuk makan, ya seperti digambarkan di dalam 1 Korintus 15 ayat 32 bagian B, dikatakan begini, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Kalau binatang hanya makan minum, karena setelah binatang itu mati nggak ada perkara lagi, nggak ada kebangkitan. Sedangkan orang hidup, manusia, itu ada kehidupan di balik kubur. Jadi there is life after the grave. Nah, itu yang kita harus pikirkan, saudara. Nah, kehidupan di balik kubur ini ditentukan ketika kita hidup. Makanya kita harus punya tujuan hidup yang jelas. Ya. Tadi di Amsal dikatakan hidup kita itu untuk berkarya. Karena punya tujuan. Ketika Allah menciptakan manusia itu punya maksud, punya tujuan. Kalau kita baca di dalam Kejadian 2 ayat 15, ini firman sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi ketika manusia diciptakan, ditempatkan di bumi, itu bukan tanpa maksud, pasti punya tujuannya. Coba perhatikan di sini tujuannya. Kejadian 2 ayat 15, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi manusia pertama Adam diciptakan untuk memelihara ya, dan mengusahakan Taman Eden. Itu jelas tujuannya, saudara sekalian. Itu selaras dengan Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, Selem dan Demut. Mana Selem dan Demut itu sebenarnya ada komponen yang ada dalam diri Allah, yang Allah kehendaki supaya manusia itu memiliki kualitas seperti diri, artinya mempunyai keinginan atau kehendak seperti yang dimiliki oleh Tuhan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Itu jelas teknikalnya bagaimana mengusahakan dan memelihara taman. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut komponen yang Allah miliki, yaitu pikiran perasaan. Pikiran perasaan itu memproduksi atau melahirkan kehendak. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Jelas, penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita manusia diciptakan untuk mendominasi ciptaan binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya, untuk dipelihara dan diusahakan.
Dan Allah Bapa itu bekerja sampai sekarang. Makanya Yesus berkata di Yohanes 5 ayat 17, tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi natur manusia itu bekerja. Kalau kata mengusahakan, itu dari bahasa Ibrani, abot. Abot itu menjadi aboda. Aboda itu menjadi ibadah. Makanya bagi orang Yahudi, bekerja maupun ibadah itu mempunyai natur yang sama, yaitu bekerja untuk memuliakan Allah. Jadi manusia diciptakan untuk memuliakan Allah, mengagungkannya dengan berkarya, dengan bekerja, saudara sekalian. Yesaya 43 ayat 7, bahasa Indonesia masa kini mengatakan begini, sebab mereka semua telah dipanggil dengan namaku. Mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku. Jadi manusia itu diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Bekerja. Sesuai dengan panggilannya, sesuai dengan tujuannya manusia itu diciptakan. Jadi pada hakikatnya, manusia itu makhluk bekerja, homo laborans, manusia yang bekerja. Dan Paulus memberi makna keberadaannya di bumi ini. Di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 26. Dikatakan begini, ayat 21 Filipi 1, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu jelas, tujuan hidupnya adalah bagaimana dia bisa menjadi seperti Kristus. Dan kalau dia mati, itu sebuah keuntungan. Tetapi ayat 22, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalau kita masih hidup, kalau menurut Paulus itu artinya bekerja memberi buah, artinya menghasilkan. Apa yang kita harus hasilkan? Bukan hanya nafkah, keuangan, tetapi kita harus memproduksi. Seperti tujuan Allah menciptakan manusia, itu memiliki gambar dan rupa Allah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Karena baginya, mau hidup maupun mati, itu pilihan yang sulit. Tapi kalau dia suruh memilih, dia memilih untuk hidup bersama dengan Tuhan. Coba kalau ayat 23, aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi kalau diperbandingkan, pergi untuk tinggal bersama dengan Kristus itu jauh lebih baik. Tapi ketika hidup di bumi ini harus bekerja memberi buah. Dan ayat 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi kalaupun tinggal, itu karena kita diperlukan, dibutuhkan. Ayat 25, dan dalam keyakinan itulah, dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya, perhatikan, kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi kalaupun Paulus hidup, diberi kesempatan hidup, dia ingin orang-orang yang bersentuhan dengan dia itu mengalami kemajuan iman. Artinya iman percayanya itu makin teguh. Dan orang yang iman percayanya bertumbuh, hidupnya makin serupa dengan Kristus. Nah, ayat 26 terakhir, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Jadi saudara sekalian, biar kita bisa meniru Paulus. Ketika dia dipanggil, ketika dia menuju ke Damsik, itu panggilan jelas, menjadi alat di dalam tangan Tuhan, di mana orang bisa mengenal Kristus, di mana orang bisa diubah hidupnya. Karena keselamatan bukan hanya mati masuk surga, tetapi bagaimana manusia dikembalikan kepada rancangan Allah semula, yaitu segambar serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah, Paulus menggambarkan di Filipi pasal 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita makin memiliki karakter seperti Kristus, attitude, sikap, perilaku hidup seperti Kristus, itu menunjukkan gambar dan rupa Allah yang Allah kehendaki ketika manusia pertama kali diciptakan. Itu terwujud nyata. Karena jelas, baik sebelum maupun sesudah manusia jatuh dalam dosa, Allah menghendaki manusia itu memiliki gambar dan rupa dia. Itulah sebabnya di ayat 12 Filipi 2, kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, artinya serius. Itulah karya kita di bumi ini. Kita harus mencapai keserupaan dengan Kristus, yaitu putra tunggal Allah Bapa di surga yang sulung dari banyak saudara. Sulung artinya menjadi model, menjadi prototipe manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah Bapa di surga. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.